Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Minggu kemarin kita udah ulangan ya. Kemudian nilainya udah ibu simpan. Yang bagus ada, yang jelek juga ada. Nah, untuk yang merasa nilai poinnya di ulangan kemarin masih jelek, tolong tingkatkan lagi tingkatkan lagi pemahaman kalian untuk materi selanjutnya. Dan jika ada hal yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Ibu ulang ya, jika ada hal yang tidak difahami, silahkan ditanyakan. Jangan, oh iya ngerti, tapi giliran dikasih soal, giliran dikasih ulangan pada nggak bisa gitu loh ya. Jadi tolong silahkan kalau misalnya masih belum paham, silahkan hubungi saya. Grup WA ada kan, di grup ada nomor saya, atau mau komen di bawah ini juga boleh, nggak masalah. Oke. Pertemuan kali ini kita akan lanjut ya. Kalau kemarin kita bahas tentang listrik statis, nah sekarang kita akan bahas tentang listrik dinamis. Oke. Bab 2 ya. Bab 2 kita akan bahas tentang listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini nanti ibu akan bagi ke dalam 3 ya. Ibu nanti akan bagi dalam 3 pertemuan video. 3 pertemuan video, 2 latihan, dan nanti terakhir akan ulangan. Itu pun kalau misalnya kita masih daring. Kalau misalnya kita ketemu langsung ya nanti kita akan bahas di kelas. Iya, ibu di sini Ibu Indah. Oke, kita mulai ya. Listrik dinamis ini beda ya sama listrik statis kemarin. Kalau listrik statis kemarin itu kan kita berbicara tentang listrik yang diam. Kalau untuk listrik dinamis ini berarti yang namanya dinamis dia bergerak. Nah, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari biasa kita manfaatkan yang biasa kita manfaatkan. Contohnya, kamu ngecas handphone, kamu ngecas laptop, kamu nonton TV, itu kan kita menggunakan listrik dinamis, listrik yang mengalir. Apa yang mengalir di situ? Yang mengalir di situ adalah arus listrik. Ya. Jadi pada listrik dinamis ini, kenapa dia bisa dinamis? Kenapa dia bisa mengalir? Karena ternyata di situ ada yang namanya arus listrik. Arus listrik ini adalah salah satu dari 7 besaran pokok ya. Arus listrik ini lambangnya I. Dia satuannya ampere. Oke, kita akan jelaskan apa itu arus listrik. Nah, arus listrik adalah muatan yang mengalir per satuan waktu. Maksudnya apa? Ya tadi kan sudah dikatakan kan, ini adalah dinamis. Berarti kalau dinamis di sini ada pergerakan. Nah, yang bergerak di sini adalah muatan. Mengalirnya tiap satuan waktu. Artinya apa? Ya gini aja logikanya, kamu ngecas 5 menit sama ngecas 10 menit. Lebih banyak mana? Pasti ngecas 10 menit. Kenapa? Karena di sini ada persatuan waktu. Maka kalau misalnya ibu tuliskan dalam suatu rumus, ibu buat segitiga ya, biar gampang ngapalinnya. Arus listrik ini muatan persatuan waktu. I di sini adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Kemudian Q ini waktu itu sama, ini adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb. Dan T ini adalah waktu, satuannya adalah sekon. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu arus listrik? Arus listrik itu adalah muatan yang mengalir per satuan waktu. Gimana kalau mencari muatan? Kalau mencari muatan berarti arus dikalikan dengan waktu. Seperti itu ya. Nah, ini untuk ampere, coulomb, dan sekon ini adalah satuan internasional dari arus listrik. Kita contoh soal tentang arus listrik.
Oke, misal seperti ini. Ibu punya contoh soal ya. Contoh soalnya itu muatan sebesar 600 kolom mengalir selama 2 menit. Berapa nilai arus listriknya? Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita tulis diketahui. Berarti di sini yang diketahui yang pertama itu adalah muatan. Muatan ini lambangnya adalah Q. Oke, Q sama dengan 600 kolom. Mengalir selama 2 menit. Berarti waktu kan? Waktunya 2 menit. Tapi di sini waktu itu harus dalam sekon. Berarti semenit ini kamu rubah ke sekon. Nah, 1 menit berapa? 1 menit itu 60 detik. Berarti di sini ya udah 2 menit kali 60, 120 detik. Pertanyaannya, berapa arus listriknya? Berarti ditanyakan I. Ya udah, langsung jawab. Di sini menurut rumus yang atas, kalau I itu sama dengan Q dibagi T. I sama dengan Q per T. Berapa Q-nya? Ini Q-nya. Q-nya 600. Berapa T-nya? 120. Berarti 600 dibagi 120 dapat 5 ampere. Seperti itu ya. Nah, ini adalah arus listrik. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Di sini arus listrik itu kan muatan yang mengalir persatuan waktu ya. Ingat, muatan yang bebas bergerak itu hanya elektron. Jadi pada arus listrik yang mengalir persatuan waktu itu adalah elektron. Kemudian bagaimana dengan proton? Proton kan dia diam di inti. Jadi dia tidak mengalirkan arus listrik. Nah, kemudian arus listrik itu mengalir pada apa gitu kan? Nah, arus listrik itu mengalir karena adanya konduktor. Konduktor itu adalah penghantar listrik. Hantaran listrik. Di sini pada listrik dinamis, hantaran listrik ini, si konduktor ini justru kita sebut adalah sebagai hambatan listrik. Kok menghambat, Bu? Engkau menghantar. Nah, itu. Jadi, hantaran listrik itu kan yang bisa mengantarkan arus listrik kan? Tapi hambatan listrik di sini adalah semua alat listrik. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika kamu ngecas laptop, maka si hambatan listrik itu adalah si laptop. Ketika kamu menyalakan Magicom, berarti si hambatan listrik itu adalah Magicom. Jadi hambatan listrik itu adalah semua alat listrik. Nah, hambatan listrik ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi hambatan listrik. Yang pertama itu hambatan listrik. Di sini hambatan listriknya Ibu sebut hambatan kawat ya. Kenapa hambatan kawat? Karena kalau kamu kupas, kalau kamu buka kabel, di dalam kabel itu ada kawat. Jadi kamu tahu kan padahal si kabel itu adalah penghantar listrik. Nah, di sini beberapa hal yang mempengaruhi hambatan kawat itu. Yang pertama adalah panjang kawat. Ingat, panjang itu bahasa Inggrisnya long, maka dia lambangnya L. Kemudian setelah panjang kawat, yang kedua ada hambatan jenis. Apa hambatan jenis teh? Hambatan jenis di sini dilambangkan dengan rho. Hambatan jenis ini adalah si kawatnya terbuat dari bahan apa? Apa dari tembaga kah? Atau dari kuningan? Atau dari seng? Itu kita sebut dengan hambatan jenis. Dan yang ketiga, setelah panjang kawat, hambatan jenis, yang ketiga itu adalah luas penampang kawat. Luas penampang kawat dilambangkan dengan A. Dan yang terakhir yang mempengaruhi hambatan kawat itu adalah suhu. Kenapa Ibu suhu? Nah, kita kupas satu-satu ya. Kenapa yang pertama itu panjang kawat berpengaruh? Nah, kita langsung kupas ya.
Untuk nomor 1, 2, dan 3 ini, untuk nomor 1, 2, dan 3 dirumuskan ke dalam satu rumus, di mana rumusnya itu adalah hambatan kawat itu setara dengan hambatan jenis dikalikan panjang kawat dibagi luas penampangnya. Nah, R ini kan tadi hambatan kawat, satuannya itu ohm. Rho ini hambatan jenis. L ini adalah panjang kawat, sedangkan A ini adalah luas penampang kawat. Kita kupas satu-satu. Yang pertama itu, kenapa panjang kawat mempengaruhi hambatan? Mana di sini dia sebanding. Artinya kalau semakin panjang kawat, hambatannya akan semakin besar. Apakah itu betul, Bu? Betul. Kalau kamu perhatikan, panjang kabel casan itu lebih panjang daripada panjang kabel power bank. Benar nggak? Kalau misalnya kabel casan itu panjangnya bisa sampai 1 meter. Tapi kalau misalnya panjang kabel power bank itu paling kurang lebih 20 cm. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini, panjang kawat ini mempengaruhi hambatan. Jadi hambatannya perkecil gitu dengan memendekkan si kawatnya. Kemudian yang kedua di sini ada apa ini? Hambatan jenis. Nah, kalau kamu perhatikan, semakin ke sini alat-alat semakin canggih. Kenapa? Karena mereka merubah hambatan jenis. Misal kalau dulu TV itu terbuat dari aluminium atau tembaga misal nih ya, misal. Tapi zaman sekarang TV itu terbuat dari superkonduktor. Kan udah beda nih hambatan jenisnya. Awalnya apa, sekarang apa. Berarti semakin besar hambatan jenis, hambatannya juga semakin besar. Artinya makin ke sini hambatan itu semakin kecil karena hambatan jenisnya dirubah. Kemudian yang ketiga ada A. A itu luas penampang kawat. Di sini luas penampang berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya semakin besar, semakin tebal kawat, maka R-nya semakin kecil. Sebaliknya, semakin tipis kawat, maka R-nya semakin besar. Contoh, kamu pernah lihat kabel casan zaman dulu nggak yang masih usung HP-nya Nokia? Kalau kamu perhatikan, kabel casan zaman HP jadul itu teh tipis-tipis si kabelnya teh. Nah, tapi ngecasnya lama. Beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kabelnya itu tebal-tebal tapi ngecasnya cepat. Kenapa? Ya ini si luasnya. Kalau semakin tipis, maka hambatan semakin besar karena berbanding terbalik. Sebaliknya, kalau A-nya semakin tebal, maka R-nya akan semakin kecil. Itu adalah hambatan kawat. Bisa difahami sampai situ? Kita akan contoh soal dulu untuk panjang kawat, hambatan jenis, dan luas penampang kawat. Oke, di sini Ibu punya contoh soal. Contoh soalnya Ibu bacakan. Hambatan jenis suatu kawat bernilai 0,0005 ohm meter. Kawat tersebut memiliki panjang 10 meter. Jika luas penampang kawat adalah 25 mm kuadrat, maka berapa besar hambatan kawat? Kita tulis diketahuinya ya. Diketahui yang pertama hambatan jenis. Hambatan jenis itu adalah Rho. Berarti hambatan jenisnya itu 0,0005 ohm meter. Di belakang koma ada 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita tuliskan 5 kali 10 min 4. Kemudian di sini kawat tersebut memiliki panjang 10 meter. Berarti kalau panjang itu L ya. Nah, kita tulis berarti L-nya itu adalah 10 meter. Lanjut. Jika luas penampang kawat adalah 25 mm, berarti luas penampang itu adalah A. Maka
Jika A-nya itu adalah 25 mm persegi, pertanyaannya berapakah hambatan kawat? Nah, di sini kalau kamu perhatikan, ini 0 ohm meter. Berarti ini udah satuan internasional. Ini panjang meter, ini udah satuan internasional. Tapi si A ini masih milimeter kuadrat. Artinya kita harus rubah ke meter kuadrat. Jadi dari milimeter ke meter kan naik 3 ya. Tapi ini pangkatnya 2. Berarti 25 kali 10 min 6 meter kuadrat. Sekali naik 3 tapi dia pangkat 2. Oke, ditanyakan R. Tadi rumus R itu sama dengan Rho kali L bagi A. Rho-nya berapa? Rho-nya ini 5 kali 10 pangkat min 4. L-nya adalah 10, sedangkan A-nya adalah 25 kali 10 min 6. Bagaimana menghitungnya? Lihat, 5 dikali 10, 50 kali 10 min 4 per 25 kali 10 min 6. 50 dibagi 25, 2. Naik 10 min 4, ini naik 10 pangkat 6. Min 4 tambah 6 berarti 10 pangkat 2. Jadi berapakah hambatannya? 2 kali 10 pangkat 2. Oke, berarti 200 ohm. Sampai situ ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kita akan lanjut diskusi di WA group. Oke? Sekian untuk pertemuan kali ini. Ibu review ya. Ibu tadi ngebahas arus listrik. Kemudian Ibu ngebahas hambatan listrik. Di sini ada rumus I sama dengan Q per T. Di sini ada rumus R sama dengan Rho kali L bagi A. Oh iya, satu lagi si suhu. Suhu ini belum kebahas. Karena suhu ini cuma dikenalkan. Jadi hambatan kawat ini ketika dia diberi panas, dia akan memuai. Nah, memuai ini, si bab pemuaian ini sudah kamu bahas di kelas 7. Jadi artinya, kalau kamu perhatikan, ketika siang panas banget ya, lagi siang nih jam 12, kemudian cuacanya panas, kamu perhatikan kabel-kabel di pinggir jalan itu dia lebih cenderung melonggar. Melonggar gitu kan, mondoyot bahasa Sunda nama. Tapi beda di pagi dan sore hari yang suhunya lebih cenderung adem. Jadi dia tidak akan terlalu melonggar. Karena ini hambatan kawat dipengaruhi suhu. Dipengaruhinya karena apa? Karena dia akan memuai. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.